Revolusimental.go.id ini dikatakan oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator PMK, bahwa ini akan ideal ya gitu, dijadikan sarana bertukar informasi, menggalang kerjasama dalam membangun gerakan nasional revolusi mental dalam membuat revolusi karakter bangsa. Namun ternyata baru diluncurkan 2 hari dan kemudian sekarang tidak bisa diakses. Dan kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Kalau melihat ini 2 hari kan sudah kita lihat kalau sudah diluncurkan dan kemudian sekarang tidak bisa diakses. Apa yang terjadi di sini, Mas, sebenarnya? Ya, pertama kalau pihak admin kementerian tersebut sempat mengklaim bahwa situs mereka overload. Padahal baru 2 hari. Tapi sepertinya kan tidak benar, kayaknya mungkin nggak segitu juga overloadnya. Lalu ternyata beberapa waktu kemudian dirubah statusnya bahwa mereka terima masukan dari masyarakat, bla bla bla, dan mau improve gitu ya. Nah, intinya itu bisa dibuktikan bahwa itu telah dihack setelah diretas. Nah, kemarin siang saya coba menggali data dan mencari informasi siapa yang menghack, dan kami sudah dapatkan. Dan dari pola si tim pelaku tim hacker ini, orang Indonesia, itu diketahui pola mereka biasa menghack situs-situs yang menggunakan web aplikasi open source. Itu jadi common. Jadi web aplikasi open source itu memang common, ada security vulnerability. Sebenarnya bisa aman kalau tahu cara penggunaan yang tepat, tapi bagi orang yang tidak tepat itu bisa jadi celah masuk gampang. Nah, jadi kalau menurut pengamatan saya, sebenarnya hal ini hanya kasus hacking biasa, masalah pride, butuh publisitas para tim hacker tertentu, dikarenakan beberapa hari lalu tempat tersebut atau tersebar berita bahwa situs ini dibangun dengan biaya 140 miliar. Terkesan itu sebuah eksklusivitas yang diperlukan oleh hacker, siapa yang duluan yang bisa menghack situs tersebut. Jadi merupakan tantangan sebenarnya untuk para hacker. Jadi intinya memang hanya mencoba untuk melihat security system di dalam situs ini. Betul. Tim tersebut saya lihat sudah banyak sekali menghack atau meretas situs-situs di Indonesia, dan mereka rajin saya lihat dan aktif. Jadi menurut saya tidak ada unsur macam-macam lah sebenarnya ya. Oke, dan saat ini memang tidak bisa diakses begitu. Ini apakah menandakan kalau memang situs ini keamanannya rendah sekali? Ya, mungkin menurut saya saja mungkin pihak tim admin kementerian tersebut belum mendapatkan apa celah yang dimasukkan oleh si hacker itu. Mereka mungkin belum berani atau belum tepat waktunya untuk mengaktifkan kembali situsnya. Nah, itu yang sering kali kejadian di Indonesia yang menurut saya agak sedikit sebuah langkah yang salah, yaitu setiap situs pemerintah dihack, segera mereka menutup atau mematikan servernya. Padahal itu malah menjadikan itu sebuah pride yang lebih lagi bagi hacker ya. Padahal sih nggak perlu seperti itu. Gitu. Tidak perlu panik begitu ya. Betul. Tapi kalau kita melihat ini memang ada istilah-istilah yang mungkin sulit begitu untuk orang awam. Tapi mengenai hosting dari situs ini bisa dijelaskan sedikit, karena menurut apa yang sudah saya cari tahu, ternyata shared hosting ini biayanya cukup rendah begitu ya? Ya, jadi kebutuhan sebuah website itu bisa tampil di internet ada beberapa parameter yang dibutuhkan. Pertama, aplikasinya itu sendiri, yaitu yang pembuatnya pastinya kementerian tersebut. Kedua, hardware ataupun software. Hardware kalau disebutkan di sini, kemungkinan besar mereka tidak menyiapkan hardware, mereka hanya menyediakan menyewa hosting. Hosting itu adalah website kita mau software kita, aplikasi kita itu mau taruh di server mana. Itu ada yang menyewakan space-nya saja. Jadi tidak punya server sendiri. Dari data itu sih tidak memang. Mungkin hanya untuk web ini gitu ya. Mungkin hanya untuk web ini, mungkin juga hanya untuk sementara mungkin. Memang murah sekali untuk biaya hosting. Jadi hosting itu hanya menaruh aplikasi kita di sebuah server di space hard disk-nya saja. Dan server tersebut share dan konektor internet
bisa diakses oleh siapa aja dan biasanya banyak klien memang. Oke, dan ini memang dinyatakan tadi dari apa yang informasi yang saya dapatkan paling mahal itu per bulannya biayanya hanya 690.000, betul begitu? Ada yang lebih mahal dari itu juga sih sebenarnya, tapi ya kurang lebih seperti itu dan memang tidak mahal, nggak ada yang mahal kalau yang hosting itu. Berarti kalau misalnya kita melihat revolusimental.go.id, menurut Anda kira-kira biaya pembuatannya berapa? Ya, mungkin kalau relatif sebenarnya. Relatif, saya bilang relatif kenapa? Web developer atau web designer itu ya tergantung skill sama pengalaman mereka, berapa mereka. Kalau kita ngomong rata-rata mungkin bisa saja antara 10 juta sampai 30 juta juga udah cukup untuk hanya membuat aplikasi seperti itu ya. Itu tergantung web developernya ya. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal karena apa? Ya tergantung masalah skill dan pengalaman orang yang membuatnya. Ya. Betul. Oke, tapi itu satu masalah baru begitu di mana memang situs ini diretas, tapi masalah yang juga menuai kritikan dan banyak dibicarakan oleh netizen adalah mengenai plagiarisme. Plagiarisme dengan situs dari Barack Obama. Anda melihat hal ini, apakah memang ada similarity seperti itu ataukah memang betul-betul menjiplak atau bagaimana? Betul. Menurut saya bukan dalam kapasitas bisa menjudge hal tersebut. Dan kebetulan saya tidak melihat tampilan pertamanya. Jadi saya tidak bisa memberikan komen itu benar atau tidak memplagiat. Sebenarnya ada teknik dan ada softwarenya sudah kok. Untuk tinggal di compare siapa yang punya source-nya. Ini kita bisa lihat langsung, Mas, di belakang. Ini ada kontennya, ada tampilannya. Ini adalah tampilan home dari yang sebelah kiri revolusimental.go.id dan di sebelah kanan barackobama.com. Ya. Kalau konten mungkin orang awam pun bisa ngelihat lah itu apa sebuah plagiarisme atau tidak. Nah, tapi kalau dari kami dari sisi teknik itu salah satunya bisa dipastikan dari source code-nya. Sebenarnya kalau dua-duanya masih tampil di klik kanan view source code bisa kelihatan apakah itu sebuah plagiarisme secara detail atau tidak gitu. Oke, padahal memang revolusi mental gitu yang dibutuhkan di sini ya. Ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya melihat apa yang sudah terjadi saat ini begitu, kalau banyak netizen yang memang mengatakan mengenai plagiarisme ini, Anda melihat sebagai pengamat pakar digital forensik begitu, apakah memang pemerintah kita membutuhkan suatu informasi lebih mengenai dunia bagaimana ini sebetulnya IT atau bagaimana? Ya. Nah, ini mungkin bisa saya sambungkan dengan gini. Sebenarnya kebetulan saya salah satu ketua bidang di Descyber Polhukam, yang mana itu cikal bakal dari rencana pemerintah membuat Badan Cyber Nasional. Nah, Badan Cyber Nasional yang rencananya Pak Luhut sedang siapkan bersama kami, bersama tim, itu rencananya diharapkan dapat segera diresmikan oleh Presiden. Karena apa? Sudah sangat diperlukan sebuah badan cyber nasional ini untuk mengatasi, menjaga kritikal infrastruktur nasional. Nah, ini mungkin hanya sebuah situs, yang berisi informasi biasa. Tapi bayangkan kalau kritikal infrastruktur nasional kita bisa dihack baik oleh orang biasa maupun orang asing, itu sangat membahayakan kehidupan kita, kedaulatan kita sebagai sebuah negara. Nah, makanya kita memang sedang mendesak agar Badan Cyber Nasional ini dapat berlaku segera, efektif segera, resmi segera. Mudah-mudahan memang rencana Pak Luhut ini bisa diterima oleh Pak Jokowi. Dengan ada Badan Cyber Nasional nanti, diharapkan hal-hal seperti ini bisa diminimalisasi. Oke, kita mendoakan bersama begitu kalau Indonesia mempunyai pertahanan yang cukup kuat gitu, baik di bidang yang memang fisik, tetapi juga di bidang cyber. Terima kasih banyak Mas Ruby sudah berbagi bersama kita hari ini. Memang intinya revolusi mental memang harus terus digalakan, baik itu dalam bentuk pemikiran, tetapi juga dalam bentuk langsung seperti hal ini. Mungkin plagiarisme bisa langsung kita tidak melakukan lagi begitu. Dan selanjutnya kita masih akan membicarakan mengenai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.